Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, makhluk-makhluk mistis atau mitos biasanya hanya ada di dunia fiksi semata, atau hanya ada dalam imajiner kita saja. Padahal, makhluk-makhluk mistis tersebut pada kenyataannya memang ada, karena kita meyakini bahwa Al-Quran dan hadis merupakan sumber kebenaran, sehingga kita yakin makhluk-makhluk tersebut yang dikisahkan langsung dalam Al-Quran dan hadis adalah benar adanya. Jadi, apa saja makhluk-makhluk tersebut? Mari kita cari tahu dan simak video ini. Sahabat Parsa Khalifah rahimakumullah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Jassasah, makhluk mistis pertama bernama Al-Jassasah. Dikisahkan, Al-Jassasah sendiri merupakan seekor hewan, namun rupanya tak seperti hewan pada umumnya, karena Al-Jassasah memiliki tubuh berukuran besar, disertai bulunya yang lebat. Bahkan dalam hadis Fatimah binti Qais dikatakan bahwa saking lebatnya makhluk tersebut sampai tidak ketara letak kepala dan ekornya. Diyakini juga bahwa makhluk ini merupakan penjaga Dajjal. Ini selaras dengan yang dinyatakan oleh tafsir Qurtubi, menyatakan bahwa nama Al-Jassasah memiliki makna mata-mata. Sebab Al-Jassasah selalu mengintai kabar manusia di dunia, dan akan disampaikannya kabar tersebut kepada Dajjal. Al-Jassasah merupakan satu dari banyaknya makhluk yang ada, bahkan sudah ada sejak zaman sebelum Rasulullah. Tamim Ad-Dari adalah sahabat Rasulullah yang pernah bertemu Dajjal dan Al-Jassasah. Kisah pertemuannya tersebut diabadikan dalam riwayat hadis Muslim nomor 2942 bab Qissatul Jassasah. Dabbatul Ard atau Dabbah. Barangkali nama Dabbatul Ard masihlah asing di telinga kalian, karena makhluk satu ini jarang menjadi pembahasan. Meski begitu, sejatinya Dabbatul Ard adalah salah satu dari makhluk yang akan muncul menjelang akhir zaman kelak. Dikisahkan, kemunculan Dabbatul Ard sejatinya selepas kematian para Ya'juj Ma'juj yang mati disebabkan oleh ulat yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keluar dari perut bumi setelah redanya bencana dari Ya'juj dan Ma'juj tersebut. Dikutip dari Dimensi Sains Al-Quran karya Muhammad Arifin dan kawan-kawan, Dabbatul Ard merupakan binatang buas. Bahkan dapat dikatakan bahwa makhluk tersebut serupa dengan monster. Dikatakan juga Dabbatul Ard pertama kali akan muncul di Mekah, tepatnya dekat dengan Gunung Safa. Adapun ciri-ciri Dabbatul Ard yakni 1. Memiliki gerakan begitu cepat meskipun tubuhnya berukuran sangat besar. 2. Dabbatul Ard adalah salah satu jenis hewan melata. 3. Termasuk dalam golongan hewan buas. 4. Muncul dengan membawa tongkat Nabi Musa di tangan kiri dan tangan kanannya membawa cincin Nabi Sulaiman. 5. Hewan yang berbicara dengan ragam bahasa secara fasih. Dan 6, yang terakhir, merupakan gabungan dari beberapa hewan. Kehadiran Dabbatul Ard tak sekedar sebagai tanda hari kiamat, tapi ia memiliki tujuan khusus. Dikutip dari beberapa hadis, mengatakan jikalau Dabbatul Ard ini akan muncul sambil membawa tongkat, yang apabila tongkat tersebut dipukulkan kepada orang-orang beriman, akan tertulis di dahi orang itu, ini adalah orang beriman. Dan begitupun sebaliknya, bila tongkat tersebut menyentuh orang-orang kafir, maka akan tertulis di dahi mereka, ini adalah orang kafir. Kami telah membahas Dabbatul Ard ini pada video sebelumnya. Kami sematkan link videonya di pojok kanan atas untuk mengetahui lebih dalam mengenainya. Sahabat, silahkan klik untuk menontonnya setelah video ini. Bila Dabbatul Ard terdengar asing, tapi kisah makhluk mistis ketiga ini pasti sudah sering kalian dengar. Makhluk mistis tersebut adalah burung ababil.
Kisah burung ababil sendiri sudah sering disebutkan dalam Al-Quran sebagai salah satu dari banyaknya mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ababil dalam bahasa Arab memiliki arti berjumlah banyak atau berpencar. Hal ini selaras dengan sifat burung ababil yang saat itu datang dalam jumlah besar. Kemudian, segerombolan burung itu menyerang pasukan gajah dari segala arah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Fil ayat 3. Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Dikisahkan bahwasanya burung ababil berasal dari surga dan membawa batu panas dari neraka. Ia bertugas untuk melindungi Ka'bah dari serangan pasukan gajah pimpinan Abraha, Gubernur Himyar, bawahan kerajaan Aksum. Peristiwa ini dikisahkan pada tahun 570 Masehi yang juga bertepatan pada tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW. Beberapa ulama bertentangan pendapat perihal jenis dari burung ababil. Sebagian ulama mengatakan bahwa burung ababil adalah burung walet, dan sebagian lainnya berpendapat bahwa burung ababil adalah burung elang. Sehingga sekarang tidak ada fakta pasti tentang jenis burung ababil. Namun, pastinya burung ababil adalah ciptaan khusus Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikhususkan untuk melawan pasukan gajah, lantas dihilangkannya setelah perang usai. Sungguh besar kuasa Allah. Dan dari kisah burung ababil ini, kita bisa mengambil pelajaran perihal keimanan dan tentang rasa syukur atas setiap kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melindungi Ka'bah dengan mukjizatnya. Banyak peristiwa-peristiwa aneh menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Salah satunya penyerangan Ka'bah ini. Beberapa peristiwa aneh lainnya juga pernah kami bahas pada video yang kami tautkan di pojok kanan atas layar. Sahabat, pastinya kalian tidak asing lagi dengan kisah Nabi Yunus alaihissalam yang ditelan oleh seekor ikan di lautan. Dan nama ikan itu ialah ikan Nun. Dikisahkan, Nabi Yunus alaihissalam yang merupakan Nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika itu tengah mengemban sebuah tugas dari Allah, yakni untuk mengajak penduduk Ninawa yang sebagian besar penduduknya menyembah berhala agar mau kembali ke jalan yang benar, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Nabi Yunus alaihissalam memilih untuk meninggalkan kota itu dengan kapal, sebab kekecewaan pada kaumnya yang tak mau untuk beriman kepada Allah. Padahal Allah belum memberikan izin kepada beliau untuk pergi dan meninggalkan kaumnya. Di saat itulah hukuman Allah datang, yang mana tiba-tiba kapal yang dinaiki Nabi Yunus alaihissalam tiba-tiba oleng dikarenakan hantaman ombak yang dahsyat. Maka diputuskan untuk membuang barang-barang di kapal. Namun, hal tersebut masihlah kurang untuk menstabilkan kapal. Akhirnya, diundilah nama-nama orang yang ada di kapal. Bila mana nama mereka keluar, mereka harus menceburkan diri mereka ke lautan. Setelah diundi, tiba-tiba nama Nabi Yunus alaihissalam yang keluar. Tak hanya sekali, namun 3 kali berturut-turut. Dengan pasrah, Nabi Yunus menceburkan diri ke dalam lautan. Dan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkannya ikan Nun yang diperintahkannya untuk menelan Nabi Yunus alaihissalam. Dalam Al-Quran sendiri, ikan Nun dikatakan sebagai salah satu jenis dari ikan paus, namun memiliki ukuran yang jauh lebih besar dari paus. Sampai sekarang, tak ada yang mengetahui pasti wujud ikan Nun. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui, yang tahu wujud asli dari ikan Nun ini. Dinyatakan juga dalam Al-Quran bahwa ikan Nun yang menelan Nabi Yunus alaihissalam pada masa itu masihlah hidup di lautan dan akan tetap hidup hingga hari kiamat nanti. Hanya Allah lah yang berkuasa. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum lanjut ke makhluk mistis kelima, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan like. Apabila ada kekurangan atau ada yang mau memberikan input dan ide konten selanjutnya, sahabat silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan. Makhluk misterius selanjutnya adalah burung raksasa bernama Anga. Dikisahkan bahwasanya burung tersebut hidup pada zaman Nabi Hanzalah alaihissalam. Beliau merupakan nabi yang hidup pada zaman Zulkarnain. Beliau adalah keturunan Yahuda
anak keempat dari Nabi Yakub dan memiliki nama asli yakni Hanzalah bin Sifwan dari Bani Israel yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing kaum Ras. Kaum Ras sendiri merupakan penduduk yang menetap di tanah Hadramaut yang memiliki kota bernama Ras. Dan sebagian penduduk di sana menyembah berhala dan ada pula yang menyembah api. Kemudian, di suatu hari, burung anga menyerang kaum tersebut. Sebagian tewas sebab cakaran serta gigitan dari burung anga. Alhasil, peristiwa itu membuat kaum Ras sangat gelisah. Maka berbondong-bondonglah mereka menemui Nabi Hanzalah dengan tujuan untuk meminta solusi atas masalah tersebut. Mereka berjanji, apabila burung anga mati, maka mereka akan mau untuk mendengarkan dakwah dari Nabi Hanzalah dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, demi kedamaian umatnya serta tujuan dakwahnya, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar burung tersebut dimatikan hingga ke semua keturunan burung itu. Doanya pun langsung dikabulkan oleh Allah. Burung anga yang mulanya berterbangan mulai berjatuhan dari angkasa dan terbakar hingga tak ada lagi yang tersisa. Anga sering diidentikan dengan burung simurg dan phoenix sebab bentuknya yang serupa. Sementara menurut manuskrip kuno berbahasa Arab kuno dari Timur Tengah menyatakan bahwa ciri burung ini memiliki tubuh sangat besar, mempunyai cakar tajam, serta diyakini bahwa anga dapat membawa seekor gajah dengan cakarnya itu. Al-Kisai yang merupakan seorang ulama di bidang qiraat Al-Quran, Imam qiraat ke-7, menyatakan bahwasanya burung anga memiliki sarang di sebuah gunung tinggi bernama Gunung Falaj, dan apabila terbang, burung itu mampu menutupi matahari bak awan dikarenakan ia memiliki 4 sayap yang lebar. Ciri-ciri lainnya adalah warna bulunya yang sangat banyak, serta memiliki leher seperti leher unta. Sungguh beragam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Makhluk mistis terakhir yang akan kita bahas adalah buruk. Dikisahkan, buruk adalah makhluk yang langsung didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga yang tujuannya untuk menjadi kendaraan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam saat beliau diharuskan melakukan perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan ke Sidratul Muntaha, atau lebih dikenal dengan peristiwa Isra Mi'raj yang terjadi pada tanggal 27 Rajab. Mulanya, buruk enggan ditunggangi oleh Rasulullah Subhanahu wa taala. Ia bersifat liar dan terus menolak Rasulullah untuk naik ke punggungnya. Jibril melihat itu dan dengan sigap mengendalikannya seraya berkata, "Wahai buruk, tidak malukah engkau? Demi Allah, orang yang akan menunggangi engkau adalah orang yang paling mulia." Buruk yang mendengar itu langsung memahami posisinya. Ia menyadari bahwa ia dipilih oleh Allah sebagai kendaraan untuk mengantar Nabi Muhammad SAW, manusia mulia. Maka keliarannya berubah menjadi penuh kejinakan kepada Rasulullah SAW. Buruk memiliki bulu berwarna putih, berukuran lebih besar dari keledai tetapi lebih kecil dari bihol. Mempunyai tali kendali, ada lampu pada punggungnya, dan memiliki kecepatan lari sangat cepat melebihi cahaya dan kilat. Maka tak salah bila buruk dijadikan kendaraan untuk membantu Rasulullah SAW dalam perjalanannya di malam itu dan dapat sampai hanya dalam 1 malam. Yang secara logika tak akan mungkin sebab jarak antara kedua masjid sekitar 1239 km. Untuk bayangan, kilat dan cahaya dapat bergerak sejauh 186.000 mil atau 300 km per detik. Jadi, sekitar itulah kecepatan buruk saat itu. Sungguh ciptaan Allah sangat mengagumkan. Itulah beberapa makhluk mistis yang dari kisah-kisahnya membuktikan bahwasannya Allah adalah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Tak ada satupun makhluk yang diciptakannya tanpa adanya sebuah tujuan. Sahabat Parsa Khalifah, untuk menonton cerita dan kisah menarik lainnya, silahkan subscribe channel kami, like dan share bila kalian suka dengan video-video tersebut.
Semoga bisa menjadi amal jariah untuk menambah pahala dan sekaligus melakukan syiar Islam. Terima kasih. Jazakumullah khairan kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.